Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ku beserta jajarannya yang selalu kita hormati, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub, adinda tercinta yang selalu ada di lubuk hati yang terdalam, Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, mata anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah apa yang disampaikan kepada kita Allah buka mata hati kita, Allah buka fikiran kita sehingga kita pantas mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhidal mahbub Al-Ustaz yang paling ganteng, yang punya Syekh Bun Nawir, Al-Ustaz Musannif mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah berkah wasilah daripada guru-guru kita, kita sebagaimana mata rantai yang akan terseret sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada Kiai Ahdi, ada Haji Iing, ada Kiai Obay. InsyaAllah Allah panjangkan umur guru-guru kita semua. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan guru-guru kita dengan ikhlas dan ridha untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama dengan menikmati nikmat, segala nikmat dari Allah. Allah masih berikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang. Insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Telah sama-sama kita mendengar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat memperhatikan setiap apapun yang ada di dekatnya maupun yang jauh di hadapannya. Dan mereka pun membalas dengan apa yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, jika ada pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau mendengar Nabi begini, Nabi diagungkan, Nabi dimuliakan. Tatkala beliau tidak terima dengan orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Nabi, begitu benci orang tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat itu orang tersebut menghampiri Nabi. Saat itu pun orang tersebut ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sudah mensiapkan belatinya. Tatkala beliau ingin membunuh Nabi, Nabi memandang kepadanya, jatuh belatinya dengan kedipan mata. Tatkala saat menutup dan membukanya, berubah menjadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum terdengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum terlihat apapun dari wajahnya kecuali senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyuman Nabi bisa membuat orang jatuh cinta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat semua hampir rata-rata lebih banyak senyum daripada amarahnya. Nabi lebih banyak dengan akhlak dan beradabnya dengan senyumannya. Maka setiap senyuman itu adalah nilai ibadah di sisi Allah yang ringan, yang tidak ada sesuatu berat di dalam hati, tidak ada modal, cuman hanya sekedar senyuman, dan timbangannya jauh lebih besar daripada ibadah kita. Coba Bapak senyum sekarang, itu kan manis-manis banget dilihatnya. Dari tadi begitu sallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, muka diem lagi, muka cemberut, kagak ada bagus-bagusnya. Betul, cemberut Nabi berubah kiblat. Kalau Bapak cemberut berubah apa? Bu, Ibu, sare lu. Ibu sering merengut, mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Amin gitu Pak. Alah lu takut amat, amin. Senyumnya aja Nabi, senyumnya Nabi bisa ngegoyangin akidah orang yang tadinya benci, yang tadinya buruk, hatinya buruk kepada Nabi, karena senyuman berubah menjadi cinta. Makanya Habib Bagir kalau jalan senyum mulu. Betul nggak? Coba ibu mulai besok pagi senyum, bikin kopi senyum, kasih makan siang, lagi masak, sore ngasih kopi, malam ngasih makan, mau tidur, besok pagi insya Allah Bapak bawa ke rumah sakit jiwa. Betul Pak. Orang biasa cemberut tiba-tiba senyum. Saya mau tanya nih yang hadir di dalam tempat ini maaf, saya agak slow ngebawainnya karena betul-betul kalau agak teriak ini agak lumayan sakit karena jadwal agak marema tahun ini. Jadi geus kumaha aing bae. Alhamdulillah Habib Syekh datang tuh. Udah Habib Syekh datang berarti udah kelihatan talqinud dzikir. Allahumma shalli wa sallim. Kalau udah Habib Syekh datang berarti tanda-tanda majlis ini insya Allah saya nggak lama. Habib Ta'ala tuh senyum nggak Habib Syekh? Itu
Lihat cucu Nabi senyum aja senang kita. Gimana ngelihat muka Nabi? Betul apa enggak? Orang yang banyak senyum, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hari kalau lagi kesal tetap senyum. Insya. Tadi saya mau ngomong apa itu? Oi. Tadi mau ngomong apa saya? Ini agak slow nggak apa-apa ya, agak nyantai. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada ilmu yang manfaat. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, ini sekarang yang hadir di sini gembira nggak? Senang nggak? Apa yang buat senang? Apa yang buat gembira? Berkat, snack, ngelihat Ustadz Musannif. Apa yang bapak fikirin, apa yang ibu fikirin, kegembiraan itu tidak seberapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu bergembira saat Nabi SAW dilahirkan ke dunia. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepada kalian, maka bergembiralah. Perayaan Maulid ini perintah Allah. Bergembira atas Nabi adalah perintah Allah. Jadi sebelum kita yang gembira, Allah lebih dulu. Kita bergembira merayakan Maulid ini, kita dengan senang merayakan Maulid ini karena perintah Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Alhamdulillah. Kalau udah paham saya tutup doa. Udah paham belum? Belum. Tadi Habib Bagir udah paham? Bagir udah paham belum? Kalau belum paham saya suruh ulangin lagi, Habib Bagir naik lagi. Dikata disuruh bergembira kita. Ada satu kisah saat di Madinah ada seseorang yang benci jika ada orang lain yang terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau mengatakan, ngelihat aja ada orang yang lagi baca maulid, ada orang yang lagi baca salawat, bencinya luar biasa. Ada satu orang ahli ibadah dengan cinta yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Setiap hari dia salawat. Tatkala beliau sedang ziarah ke makam Nabi, beliau sedang membaca maulid. Ada salah satu orang di belakangnya mendengar, begitu selesai diajak makan di rumahnya. Tuan, saya undang makan di rumah saya, boleh? Boleh. Alhamdulillah, dibawalah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah ternyata bukan dikasih makan, tangan diikat, lidahnya dipotong. Kenapa? Saking bencinya karena orang tersebut terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah bukan seorang Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan. Dipotong lidahnya. Saat itu juga dilepas orang tersebut, lidahnya digenggam, mulut penuh sama darah, lidah digenggam, dibawa sampai ke depan makam Rasul SAW. Di dalam hati beliau mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya, bukan saya enggak mau salawat lagi kepadamu, tapi lidah saya saat ini sudah ada di tangan saya tidak lagi dapat menyanjung dan memuliakanmu dengan lidah yang sempurna. Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan. Di dalam pingsannya beliau didatangi sesosok manusia yang tatkala beliau mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad yang saat ini datang menjengukmu. Biarkan lidah itu terputus sekalipun, jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan, Allah akan mengizinkan aku dekat denganmu, kata Nabi SAW. Namun si hamba Allah ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi aku ingin bersalawat dengan fasihnya, dengan kegembiraan, dengan lisan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka lidah tersebut diambil oleh Rasul SAW, dimasukkan ke dalam mulut. Di dalam mimpinya, tatkala terbangun dari tidurnya, lidahnya udah nyambung lagi. Di dalam mimpi Nabi memberikan manfaat kepada orang para pecinta Rasul SAW, sehingga seterusnya beliau terus dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu tahun berikutnya beliau ziarah ke makam Nabi,
tatkala beliau datang sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya, "Tuan, saya ingin ngundang makan Tuan. Sekiranya Tuan sudi untuk ikut dan saya menjamu Tuan, marhaba, ahlan wa sahlan." Enggak ada sedikit kesu'dhanan. Lalu dibawalah oleh anak muda tersebut lewat gang yang sama, lewat jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Tuan, saya pernah masuk ke dalam ini. Dahulu lidah saya dipotong oleh pemilik rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku?" Kata orang tersebut. "Tidak, wahai hamba Allah, aku mengajakmu untuk mencicipi dari rezeki yang apa ada di saat ini." Beliau masuk ke dalam rumah. Tatkala makanan sudah disediakan, makannya sudah selesai, dikeluarkan kandang yang begitu besar. Hadirin, kandang begitu besar, begitu dilihat di dalam ada monyet yang gedenya luar biasa. Lalu ditanya, "Ini apa ini?" "Tuan, ingat dahulu engkau bilang engkau pernah dipotong lisanmu, engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku. Dia adalah ayahku yang Allah kutuk menjadi kerak yang besar. Maka wahai Tuan, maafkan ayahku, biarkan dia kembali dalam keadaan wujud yang sempurna." Maka hamba Allah ini mengangkat kedua belah tangan, "Ya Allah, aku maafkan orang tersebut yang telah membenciku dan membenci Nabi Muhammad SAW." Maka Allah rubah beliau dalam keadaan sempurna manusia tersebut, maka mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min. Apa salahnya sih kalau kita nyenengin Nabi? Tadi saya lagi lihat-lihat di komen TikTok, ada yang bilang pas Habib Bagir ceramah dibilang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, "Jika aku mencintai Nabi dan aku mencintai keluarga Nabi, itu dikatakan aku syirik, dikatakan itu kafir, maka aku ridha masuk ke dalam neraka dengan karena cintaku kepada Nabi dan cintaku kepada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Imam Syafi'i ini yang ngomong tukang cendol. Beda apa enggak? Beda apa enggak? Bangga punya Nabi Muhammad, bangga punya Nabi Muhammad, senang punya Nabi Muhammad. Ada di Losari namanya Asep, ngaku Nabi. Mau cari Nabi yang Asep namanya. Oi, Asep jadi Nabi, gua nggak masalah dah. Dia mau ngaku Nabi ke, dia mau ngaku malaikat Israel, masa bodoh teing aing mah. Yang gue pikirin sholawatnya bagaimana. Kalau nyebut nama Nabi, sallu ala Nabi Muhammad, indah banget nama Nabi. Coba lu ganti Asep, kagak ada gagah-gagahnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah. Kegembiraan yang kita saat ini dilakukan kita saat ini semua semata karena mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Lalu ada yang mengatakan, "Habib, jangan suka mengatakan ayat itu anugerahnya itu rahmah, kasih sayang, bersyukur kepada Allah karena kasih sayang Allah yang telah diberikan, maka bergembira setiap hamba itu dengan rahmat kasih sayang yang Allah berikan." Rahmatnya Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kan jelas Allah mengatakan tidak akan Allah ciptakan Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan, menebarkan kasih sayang bagi seluruh. Berarti rahmat Allah apa? Siapa rahmat Allah? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita mengambil rahmatnya itu lewat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib Bagir kan juga mengatakan tak kenal maka tak. Banyak orang yang masih maksiat, masih banyak orang yang main judi, masih ada orang yang minum khamar, ada orang yang berzina, masih ada orang yang berbohong. Mereka orangnya mengatakan dirinya Islam, mereka menyatakan dirinya punya iman, tapi di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad SAW. Jika ada Nabi di dalam hatinya, maka kemaksiatan, maka saat dia minum khamar, maka setiap dia berjudi, maka akan dijauhkan dari segala bencana dan bala yang Allah turunkan kepadanya, sehingga dia tidak lagi menjalankan sesuatu kemaksiatan di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah kita duduk di dalam tempat ini undangan siapa? Undangan siapa? Syibun Nawir, Ustadz Musannif,
Bukan. Ibu bapak datang ke sini karena ridhonya Allah, karena hidayahnya Allah. Kalau bukan diseret sama Allah, nggak bakal kita masuk ke tempat ini. Ada orang yang tetangga di sini tapi nggak hadir. Ada apa nggak? Ada. Tapi kenapa yang jauh-jauh, yang keluar dari Ciari, ada yang masuk ke sini? Karena mereka dengan ikhlas dan ridha, Allah membimbing dia untuk jalan ke majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Di majlis ini ada kesenangan, di majlis ini ada kegembiraan. Setiap kesenangan dan kegembiraan pasti sesuatu urusan dunia dilupain. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya yakin di sini masih banyak yang punya utang. Banyak. Mudah-mudahan Allah lunasin utangnya. Ingat nggak mau utang? Lupa. Keluar selesai majlis, masuk pintu gerbang, kelihatan lagi, ya Allah utang gua. Tapi seenggak-enggaknya kegembiraan sudah menutupi, betul. Kesenangan sudah menutupi, betul. Alhamdulillah. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Tiang arasnya Allah getar, bergerak, goyang. Ditanya sama Allah, hei arasku, apa yang membuatmu bergemetar? Apa yang membuatmu sangat saat ini dalam keadaan bergoyang? Apa jawaban aras Allah? Wahai Rabbi, aku bergembira sebentar lagi Nabi Muhammad akan dilahirkan ke dunia ini. Arasnya Allah goyang, arasnya Allah senang, gembira. Kita sholat perintah siapa? Zakat perintah siapa? Saat kita sholat, Allah bertambah kewibawaannya, iya atau tidak? Allah maha besar. Mau kita sholat, mau kagak, Allah tetap maha tinggi. Betul? Maha berwibawa, betul? Tatkala Nabi dilahirkan, kursiyu haibatan wa waqara. Dan singgasana Allah, kedudukan Allah bertambah kewibawaannya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Syuf. Bib, ini bisa bahaya Bib kalau Habib cerita begini. Oke, kita bahas lagi. Allah bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, engkau milik siapa? Ya Muhammad, engkau milik siapa? Allah bertanya kepada Nabi. Nabi diam, gak bisa jawab. Allah nggak mau jawab. Nabi SAW nggak bisa. Nabi bukan orang yang kepedean kayak kita. Kalau kita ditanya, engkau milik siapa? Engkau milikku seorang, jantung hatiku. PA. Nabi ditanya sama Allah, ya Muhammad, engkau milik siapa? Wallahu alam. Engkau yang maha tahu ya Rabbi, engkau yang maha tahu. Apa jawaban Allah? Anta habibi ya Muhammad, engkau adalah kekasihku. Kebayang kita, seseorang yang ditanya tiba-tiba dijawabnya, engkau kekasihku. La ilaha illallah. Terbang bukan main. Ibu, bu, ibu ditanya sama suami, yang kamu milik siapa? Ibu mau bilang saya milik suami, takut. Nggak bilang, disangka nggak sayang, kan begitu. Tiba-tiba suami bilang, engkau hanya milikku seorang. Bagaimana perasaan ibu? Woi, kok lu biasa aja? Bagaimana perasaannya? Gembira, gembira, langsung kepedean ya. Dandan yang menor, persis ondel-ondel. Ya imma juga badut lah. Tapi Nabi tatkala dikatakan anta habibi ya Muhammad, maka Nabi menundukkan kepala dengan ketawaduannya di hadapan Allah. Bukan busung dada, bukan makin menongak. Saya lagi bingung, kok ada ulama, kiai, habaib, tatkala lagi lewat orang pada cium tangan, wah Allah, belagaknya bukan main. Ada orang tua cium tangan, dia kasih aja.
dengerin, saya kasih satu petuah, mau diterima mau enggak terserah. Hei para alim ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, jangan kalian sombong. Kalian dicium tangannya, kalian dihormati, kalian dikawal bukan karena diri kalian, bukan karena kehebatan kalian, bukan karena kekuatan kalian, karena kalian membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita masih kasih sadar satu syaraf aja Allah copotin, gila kita, gak ada lagi orang hormatin kita. Wallahi gak ada orang bakal gak hormatin kita. Sekarang saya begitu lewat sama Habib Bagir tadi diarak kayak topeng monyet, dumbrang dumbrung dumbrang. Betul? Betul nggak? Lu bilang betul kualat lu. Lu kata gua kok topeng monyet, beneran berarti? Sampai di sini dikawal terus. Kira-kira saya datang keadaannya goyang jiwanya, otak oblak. Tahu otak oblak? PA. Datang kemari mau ketemu Ustadz Musonif, kira-kira bakal diarak apa enggak? Enggak. Parah lu. Siapa lagi yang mau cium tangan saya? Siapa lagi yang mau hormatin saya? Enggak ada. Ngapain hormatin orang gila? Betul apa enggak? Inilah Nabi Muhammad SAW. Baru dititipin ilmu Nabi aja, wah nongak luar biasa. Belum dikata Habibi, belum dikata cintanya Allah, belum seujung kuku juga belum. Tatkala Nabi SAW ditanya lagi oleh Allah, ya Muhammad, engkau sudah tahu, engkau milik aku, wahai kekasihku. Sekarang aku ingin bertanya lagi kepadamu ya Muhammad, aku milik siapa? Allah nanya lagi ke Nabi, aku milik siapa ya Muhammad? Gak bisa jawab, nunduk. Kalau ibu pertama digituin tuh sama bapak, yang kamu milik aku seorang. Tiba-tiba suami nanya lagi, yang aku milik siapa? Saya udah tahu jawaban ibu, ya milik AA lah. Itu jawabannya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bener bu. Berarti kan kepedean. Benar. Saat Nabi ditanya, aku milik siapa? Allah bertanya kepada Nabi, aku milik siapa ya Muhammad? Gak bisa jawab juga Nabi Muhammad SAW. Nunduk Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang maha tahu. Engkau yang maha tahu ya Rabbi. Engkau yang maha tahu dari segala yang maha tahu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku dimiliki oleh umatmu yang bersolawat kepadamu ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang bangga apa kita? Kita cinta sama Nabi, kita dapetin Allah, rahmatnya Allah ada sama Nabi. Kita nggapai rahmat Allah, kita membahagiakan Allah, kita membahagiakan Nabi, pasti Allah akan memberikan rahmat lewat Nabi Yuna Muhammad. Faham sampai sini? Paham sampai sini? Ini kita ngaji nih, benar ya? Ntar pulang dari sini jangan cuman, nih Habibnya lucu, Habibnya ganteng. Lah emang bener sih. Habibnya tinggi gede, bebagir. Jangan itunya yang dilihat, tapi apa sih manfaat dari yang disampaikan? Bawa itu dalam bekal kehidupan kita sehingga kita diridhai sama Allah untuk selalu menjalankan ibadah di hadapan Allah. Masa emang kita nggak malu apa? Nabi tiap hari nangis buat siapa? Umat. Nabi berdarah-darah buat siapa? Umat. Nabi dilemparin kotoran buat siapa? Umat. Nabi diusir dari Mekah ngejaga siapa? Umat. Nabi tidak diberikan satupun makanan. Nabi di stop makanannya. Nabi terima untuk siapa? Umat. Kita yang dibela oleh Nabi, kita yang ditangisi oleh Nabi. Nabi salat 1000 rakaat sampai kaki bengkak bermunajat kepada Allah, Allahumma gfir umat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Masa kita cuma sekedar baca salawat kagak ada kemampuan? Gak harus narik pedang kita gak harus berantem, kita gak harus perang. Dengan membaca salawat itu pun dapat menghibur Nabi Yuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat syafaat Nabi? Mau dapat syafaat Nabi? Mimpi. Model kayak kita dapat syafaat memalu. Sholat kita ya kadang iya kadang kagak. Subuh jam 7, kadang jam 8, kan geblek. Sehari semalam adzan ada berapa kali? Woi, lupa lu. Adzan dalam sehari semalam ada berapa kali adzan? Kan Nabi udah mengatakan orang yang membaca doa setelah adzan wajib mendapatkan jaminan syafaat di yaumil qiyamah. Lima-limanya bukan satu adzan, lima-limanya dibaca. Kalau saya yakin di sini dengarnya cuma 4, kadang ada yang 2. Maghrib sama isya, subuh, duhur, asar, kemana? Betul nggak? Betul bang nggak? Besok dirubah. Dengar adzan, baca doanya. Mau dapat syafaat Nabi, gapai syafaatnya Nabi, ikutin cara Nabi. Ini sekarang kita gembira, kita senang, cuman di hari ini keluar dari sini ruwet lagi, hati juga gondok lagi. Gak boleh. Jika ada seseorang yang membenci kita, kalau ada orang yang mengatakan kita ini ahlul bid'ah, biarin aja. Ntar ada yang bilang ke Ustadz Musonif, ngapain sih lu bikin maulid gini? Udah pasang panggung mahal, tenda mahal, sound system mahal, berkat 2000 mahal. Betul? Ngapain terlalu begini ngadain maulid, nyusahin diri? Ini jawab apa jangan yang begini nih? Jawab apa jangan? Pakai dalil, pakai emosi. Enakan emosi orang ciri mah. Betul ya? Lah duit gua. Yang capek, yang keringetan, yang kepanasan. Ngapa lu yang repot? Kan begitu. Tapi kegembiraan ini tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak punya cinta nggak bakal senang. Yang nggak punya cinta kepada Nabi nggak bakal gembira. Hidupnya ruwet, hidupnya sumpek, kebanyakan mikirin orang. Kita nggak ada waktu buat mikirin mereka. Kita nggak ada waktu untuk mikirin mereka. Mereka kok ridho, banyak mikirin kita. Cie, jangan-jangan jatuh cinta dia. Lu orang yang namanya jatuh cinta apa? Mau makan teringat, mau tidur teringat, kamar mandi ingat, istinja, permandi ingat kamu, norak lu. Ini yang dikatakan love is blind. Arti lu sarua aing juga, cinta itu buta. Padahal kita belum pernah lihat Nabi, betul? Kita nggak pernah lihat gerak-gerik Nabi, betul? Tapi kok segini kita cintanya sama Nabi? Kenapa? Almar'u ma aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pengen lama, tapi apa boleh buat? Kata Ustaz Musonif kita sampai jam 4. Jam 4 lewat 10. Udah ya, cukup ya. Kliwonan ntar ngundang lagi. Saya mau ngajak salawat, boleh? Salawatan boleh, tapi bacanya yang kenceng dong. Lapar kali ah. Tadi begitu ya Nabi salam ala. Ya lembek banget. Ini yang ini semangat ya, kenceng suaranya ya. Mudah-mudahan berkah salawat yang kita baca di hari ini, yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya sempit, Allah buka, dilapangkan hatinya. Amin. Pesantren Syekh Bun Nawir ini Allah buat satu keberkahan yang lebih berkah lagi. Yang lagi ingin dibangun, Allah permudah rezeki yang halal. Allah jadikan santri-santriwati yang keluar dari pondok pesantren ini menjadi anak yang saleh salehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang bisa jadi kebanggaan kedua orang tua, sehingga dapat membawa kedua orang tua masuk sampai ke dalam syurga. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad washfil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan berkah wasilah daripada maulid yang ada diselenggarakan di hari yang penuh keberkahan ini. InsyaAllah di hari Jumat ini taubat kita semua diterima oleh Allah. Jika yang ingin menangis tumpahkan air mata di tempat ini, maka insyaAllah air mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika Allah haruskan kita masuk ke dalam neraka, kita minta kepada Allah. Jika Allah berikan kita yang jatuhnya keringat kita, air mata kita yang keluar di tempat ini akan menjadi pemadam api nerakanya Allah. Amin ya rabbal walillahi asma'ul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Pandang kami ya Rabb, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, betapa agungnya nama-Mu ya Allah, betapa mulianya nama-Mu ya Allah, betapa sucinya nama-Mu ya Rabb, sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi pernah sanggup mengagungkan dan memuliakan-Mu ya Allah. Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, tidakkah Kau memandang yang di saat ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menghamba kepada-Mu, meminta kepada-Mu, berharap kepada-Mu dengan kebesaran-Mu ya Rabb.
kami di sore hari ini yang sedang mengemis di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa kami ya Rabbi. Kepada siapa kami pantas meminta selain kepada-Mu ya Allah? Kepada siapa kami harus menghamba selain kepada-Mu ya Rabb? Malu saat ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, tangan yang penuh dengan kekotoran dosa, mengharap gapain kasih sayang-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, mata yang telah lama tidak pernah mengeluarkan air mata karena takutnya kami terhadap-Mu, air mata saat kami bertaubat kepada-Mu, jangan Kau keringkan mata ini ya Allah. Basahkan air mata ini, basahkan mata ini dengan air mata ya Allah. Dengan bukti taubat kami diterima oleh-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, bukankah Engkau maha pemalu ya Allah? Saat ini kami mengadakan tangan di hadapan-Mu. Kami yakin Kau telah memandang kami di sore hari ini, mendengarkan doa dan rintihan kami. Wahai Rabbi, maafkan segala bentuk kesalahan kami, maafkan dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada neraka ya Rabb. Terlebih kami tidak dapat sanggup menerima sakitnya tatkala datangnya sakratul maut. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, izinkan kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jadikanlah kami anak yang saleh-salehah, yang bisa menjadi penyejuk hati kedua orang tua kami, menjadi kebanggaan kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau titipkan dosa karena perbuatan kami ya Allah. Jangan Kau tempel kepada kedua orang tua kami, biarkan kami yang merasakan dosa tersebut. Wahai Rabbi, orang tua kami sudah sangat betul dan benar memelihara, menjaga kami, membawa kami ke jalan yang diridhai oleh-Mu ya Rabb. Tapi memang kami yang tidak ingin selalu dekat dengan-Mu. Jangan salahkan kedua orang tua kami ya Rabb. Biar kami yang menanggung daripada jeripaya ibunda dan bapanda kami. Terima doa kami ini ya Allah.
Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menghargai jeripayah pengorbanan ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, menghina, menghujat ayahanda kami. Kadang terbesit di fikiran dan hati kami, malu kami memiliki ayah seperti ayah kami. Ampuni kami ya Rabb. Kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati kami harus diperjuangkan untuk dilahirkan ke dunia ini. Jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ampuni kami ya Rabb. Tidak jarang kami mencaci, menghina, menghujat ibunda kami. Bahkan tidak jarang kami menganggap budak daripada ibunda kami untuk kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu. Dan jangan kau biarkan kedua orang tua kami sendiri di alam kubur. Kirimkanlah malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa ke hadapan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami masuk ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Dan izinkan Rasulullah menjawab salam kami, dan disebutlah nama kedua orang tua kami. Ya Allah, setiap kami berdoa kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, tapi sungguh bukan karena kesenangan semata dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari yang ada di dalam syurga-Mu, bukan keindahan apapun yang ada di dalam syurga-Mu, melainkan di dalam syurga-Mu ada Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kelak kau pisahkan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan kerinduan kami pula kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami, berikan kebahagiaan kepada guru-guru kami, wabil khusus Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun. Panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkahi kehidupan beliau. Dan juga pada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, panjangkan umur beliau ya Allah, sehatkan badan beliau ya Allah, angkat penyakit beliau ya Allah, menangkan beliau di dalam perjuangannya ya Rabb. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak tahu siapa Tuhan kami. Laula Rabbi ma araftu Rabbi. Ya Allah, banyak permintaan dan permohonan kami di hadapan-Mu. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah beribadah di hadapan-Mu ya Rabb.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulwa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.